Resmi dinyatakan sebagai zona kuning, Padang Panjang, Sumatera Barat mulai menggelar aktivitas belajar siswa dengan tatap muka di sekolah dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Sementara itu, seorang siswa kelas 4 sekolah dasar di Tulungagung, Jawa Timur terkonfirmasi positif COVID-19. Setelah ditelusuri, diketahui ERZ juga sempat mengikuti pembelajaran luring, yaitu belajar kelompok. Lantas sebenarnya tepatkah pembelajaran sekolah kembali digelar secara tatap muka saat pandemi masih melanda? Berikut laporan khas redaksi pagi. Wali Kota Padang Panjang Fadli Amran meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah tatap muka di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 6 Padang Panjang, Sumatera Barat pada Kamis pagi. Di sini siswa dan guru diharuskan menjalankan protokol kesehatan seperti mencuci tangan dan mengenakan masker. Selain aktivitas dan jumlah orang di dalam kelas dibatasi, waktu belajar juga dikurangi hanya sampai pukul 11 dan dilakukan dengan sistem giliran. Sampai saat ini alhamdulillah sudah 0 yang positif, dan ini tentunya kita sudah pikirkan bersama-sama dengan Forkopimda, dengan pihak sekolah, dengan dinas-dinas terkait. Ini dikawal oleh banyak stakeholders supaya betul-betul keamanan dan kesehatan siswa adalah prioritas bagi kami. Para pelajar mengaku senang bisa belajar di kelas lagi setelah 5 bulan belajar di rumah. Begitu juga dengan guru-guru. Alhamdulillah anak-anak kita ini kreatif semua ini. Artinya dia sudah begitu bersemangatnya untuk pelaksanaan kegiatan tatap muka yang selama ini mungkin sudah mereka harapkan, mereka idam-idamkan. Termasuk juga para guru. Kota Padang Panjang merupakan satu dari 163 daerah di zona kuning yang diizinkan pemerintah untuk melaksanakan proses belajar mengajar di ruang kelas atau tatap muka. Selain Padang Panjang, ada 9 daerah lain di Sumatera Barat yang juga akan melaksanakan hal serupa. Sementara itu di Kecamatan Pagerwojo, Tulungagung, Jawa Timur, seorang siswa sekolah dasar terkonfirmasi positif COVID-19. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, pelajar kelas 4 berinisial ERZ ini diduga terpapar dari ayahnya yang diketahui reaktif usai rapid test saat mengurus persyaratan bekerja ke luar negeri. Namun saat tim Dinas Kesehatan Tulungagung melakukan uji PCR terhadap keluarga, ERZ dinyatakan positif COVID-19, sedangkan ayah dan anggota keluarga lainnya negatif. Orang tuanya ini adalah calon tenaga kerja yang ke luar negeri, kemudian kena screening. Setelah kena screening reaktif, kita harus lakukan tracing terhadap keluarganya. Dari seluruh keluarganya yang dilakukan tracing, itu sudah di swab, itu yang positif adalah saudari ERZ. Sebelumnya, ERZ diketahui juga sempat mengikuti pembelajaran luring atau belajar kelompok. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Tulungagung pun langsung melakukan tracing dan tes swab kepada 5 siswa peserta belajar kelompok dan 2 guru. Hasilnya, semua negatif. Kini, ERZ, keluarganya dan seluruh peserta belajar kelompok ini diwajibkan melakukan karantina mandiri. Aktivitas belajar kelompok di desa setempat juga dihentikan, sementara di desa lainnya masih berjalan. Epidemiolog menilai hal ini menunjukkan betapa beresikonya proses belajar mengajar tatap muka. Meski Tulungagung sudah masuk zona kuning, penularan masih berpotensi terjadi, sehingga sekolah online masih direkomendasikan. Sekolahnya mungkin bisa dikontrol, ya, tetapi ini tidak bicaranya di sekolah. Kalau sekolah aktif itu artinya perjalanan itu harus dilihat, dan itu ya yang membahayakan. Jadi kalau di luaran tuh masih zonanya tadi ya, masih kuning, itu artinya di luaran tuh masih ada penularan, dan anak itu masih mungkin tertular.